bahwasanya beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan informasi melalui Instagram resmi Profesor Nunuk yang memang membagikan jadwal kegiatan seleksi P3K tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan guru hebat, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan channel kami, media berbagi ilmu dan informasi. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan hebat, insya Allah pada video kali ini kami akan kembali berbagi informasi yang tentunya informasi ini sangat ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, karena terkait dengan seleksi P3K tahun 2022. Baik Bapak Ibu, kita akan membahas pengumuman yang disampaikan mengenai jadwal lengkap seleksi P3K 2022. Namun sebelum itu, seperti mana biasanya Bapak Ibu, izinkan kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu rekan-rekan yang baru pertama kali bertemu dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian aktifkan tombol lonceng notifikasinya, agar apabila kami mengupdate informasi-informasi terbaru, maka Bapak Ibu dan rekan-rekanlah yang pertama kali mendapatkan notifikasi tersebut. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke informasi hari ini. Bahwasanya beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan informasi melalui Instagram resmi Profesor Nunuk yang memang membagikan jadwal kegiatan seleksi P3K tahun 2022. Sebelum kita membahas mengenai kegiatannya, kemudian tanggal-tanggalnya kapan saja, mari sejenak kita lihat dulu siapa sebenarnya Profesor Nunuk Suryani ini. Ini sekilas tentang beliau Bapak Ibu. Namanya adalah Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD. Alamat kantor beliau berada di Komplek Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. Sedangkan jabatan beliau adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, jadi beliau ini bukan orang biasa Bapak Ibu. Beliau adalah orang penting. Baik Bapak Ibu rekan-rekan, kita masuk ke informasi penting, informasi utama yang akan kita sampaikan melalui video ini, yakni mengenai jadwal lengkap seleksi P3K pada tahun 2022. Jadi melalui laman Instagram resmi beliau, Profesor Dr. Nunuk ini sudah membagikan jadwalnya. Mari kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu adalah lampiran surat PLT Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 7303-B/B/GT.01.03/2022 pertanggal 20 Oktober 2022. Di sini ada beberapa kegiatan mengenai seleksi tenaga ASN P3K. Yang pertama yakni pengumuman seleksi Bapak Ibu. Pengumuman seleksi direncanakan itu pada tanggal 25 Oktober 2022 dan berakhir juga pada tanggal 25 Oktober 2022. Jadi hanya membutuhkan atau hanya disediakan waktu 1 hari. Kemudian pada kegiatan kedua Bapak Ibu, pendaftaran seleksi dalam kurungnya ada untuk semua pelamar Bapak Ibu. Pengumuman mendapatkan penempatan bagi P1. Artinya pada tanggal 25 Oktober sampai tanggal 7 November 2022, rentang waktunya lebih kurang 14 hari, itu dibuka pendaftaran seleksi untuk semua pelamar. Jadi ada P1, P2, P3 dan umum. Nah, kemudian khusus P1 itu akan ada pengumuman untuk mendapatkan penempatan bagi P1. Ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kegiatan yang ketiga itu seleksi administrasi untuk P2, P3 dan umum. Itu rentang waktunya dari tanggal 25 Oktober 2022 sampai 9 November 2022. Lebih kurang 16 hari Bapak Ibu. Nah, dari sini ini semakin mempertegas Bapak Ibu bahwasanya untuk P1 itu tidak dilaksanakan seleksi lagi, tetapi langsung penempatan. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang posisinya sekarang P1 atau prioritas 1, ya mudah-mudahan ini memang terrealisasi dan pantau terus portal SSCN-nya Bapak Ibu. Nah, untuk bagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang belum paham atau belum mengetahui mengenai apa itu P1, P2, P3 dan umum, silahkan cek di video saya yang ini. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, kegiatannya adalah pengumuman hasil seleksi administrasi untuk P2, P3 dan umum. Itu dari tanggal 10 November sampai tanggal 11 November, artinya hanya makan waktu 2 hari. Kemudian kegiatan kelima, itu ada masa sanggah administrasi. Ada masa sanggah. Nah, ini masa sanggahnya lebih kurang 3 hari Bapak Ibu. Dari 12 November 2022 sampai 14 November 2022. Kemudian kegiatan yang keenam Bapak Ibu, jawab sanggah administrasi
itu dari tanggal 15 November sampai tanggal 18 November, artinya ada waktu lebih kurang 4 hari. Nah, nanti Pansel akan menjawab sanggahan dari peserta yang merasa ada kesalahan dalam proses seleksi administrasinya. Kegiatan yang ketujuh adalah pengumuman pasca masa sanggah. Setelah masa jawab sanggah administrasi selesai, maka akan diadakan pengumuman kembali mengenai hasil seleksi administrasi khusus untuk P2, P3 dan umum. Itu dari tanggal 20 November sampai 20 November. Hanya butuh waktu 1 hari. Kemudian kegiatan yang ke-8, penilaian kesesuaian oleh pengawas, kepala sekolah dan guru senior untuk P2 dan P3. Ini Bapak Ibu, pengawas, kepala sekolah dan guru senior. Nah, untuk guru senior ini insya Allah lain kali akan saya bikinkan videonya, karena ada beberapa teman yang japri ke saya menanyakan sebenarnya apa sih tugasnya dari guru senior ini. Nah, ini kegiatannya berlangsung dari tanggal 21 November sampai 22 November atau 2 hari. Kegiatan yang ke-9 adalah penilaian kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM untuk P2 dan P3, dimulai dari tanggal 23 November sampai dengan 27 November atau 5 hari. Kegiatan yang ke-10 Bapak Ibu, pengolahan hasil penilaian kesesuaian untuk P2 dan P3 itu berlangsung dari tanggal 27 November sampai dengan 7 Desember 2022, menghabiskan waktu 11 hari Bapak Ibu. Kegiatan yang ke-11 adalah pengumuman dan pemilihan formasi untuk formasi umum. Itu berlangsung dari tanggal 8 Desember sampai dengan 12 Desember atau selama 5 hari. Kemudian kegiatan yang ke-12, pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi untuk prioritas umum, dimulai dari tanggal 16 Desember sampai tanggal 18 Desember selama 3 hari Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, yang ke-13 kegiatannya adalah pelaksanaan seleksi kompetensi untuk prioritas umum 19 Desember sampai dengan 24 Desember. Nah, jadi ini semakin memperjelas Bapak Ibu bahwasanya prioritas umum itu akan dilaksanakan seleksi kompetensi, berbeda dengan prioritas 2 dan prioritas 3. Prioritas 2 dan prioritas 3 itu hanya melalui penilaian dari pengawas, kepala sekolah dan guru senior. Nah, lebih berbeda lagi dengan P1 atau prioritas 1, itu akan langsung diumumkan penempatannya. Kemudian yang ke-14 kegiatannya adalah pengolahan hasil seleksi untuk prioritas umum. Ini dari tanggal 24 Desember 2022 sampai 4 Januari 2023. Itu selama 12 hari. Kegiatan ke-15 adalah pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3 dan P umum. Prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 dan prioritas umum. Itu selama dari tanggal 5 Januari 2023 sampai 6 Januari 2023, selama 2 hari. Kegiatan ke-16 masa sanggah seleksi kompetensi. Nah, prosesnya sama seperti seleksi administrasi, diberikan waktu untuk melakukan sanggahan apabila keberatan terhadap hasil yang sudah diumumkan. Nah, khusus untuk masa sanggah seleksi kompetensi ini hanya khusus untuk prioritas umum Bapak Ibu, karena yang memang diseleksi kompetensinya itu hanya prioritas umum. Sementara yang lain P2 dan P3 itu melalui penilaian dari pengawas, kepala sekolah dan guru senior. Kemudian P1 insya Allah akan langsung diumumkan penempatannya. Nah, masa sanggah ini Bapak Ibu berlangsung dari tanggal 7 Januari sampai 9 Januari 2023 selama 3 hari. Kemudian kegiatan yang ke-17 Bapak Ibu, jawab sanggah seleksi kompetensi. Itu dimulai dari tanggal 10 Januari 2023 sampai 16 Januari 2023 selama 7 hari. Kemudian kegiatan yang terakhir atau yang ke-18, pengumuman pasca masa sanggah. Nah, setelah masa sanggah dibuka, kemudian para peserta yang merasa ada yang salah dalam pengumuman seleksi kompetensinya, kemudian Pansel melaksanakan jawab sanggah terhadap hasil dari seleksi kompetensi, maka kemudian diadakan pengumuman pasca masa sanggah. Nah, inilah pengumuman finalnya. Ini dari tanggal 26 sampai tanggal 26 juga Bapak Ibu, hanya makan waktu 1 hari. Kemudian setelah itu kita akan menunggu selanjutnya kapan para peserta yang lolos, baik itu P1, P2, P3 dan P4 menerima SK P3K-nya. Baik Bapak Ibu, kami rasa itu informasi penting yang bisa kami bagikan kali ini dalam video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.